Dalam pelayanannya di bumi selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus memilih beberapa orang untuk menjadi murid dan kemudian disebut sebagai rasul. Berikut ini adalah nama dari mereka, murid Yesus, dan akhir hidup mereka yang sangat mengenaskan dalam mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Simon Petrus. Ia diangkat oleh Yesus sebagai pemimpin kekristenan awal. Dipandang oleh Katolik Roma sebagai paus pertama yang akhirnya martir di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Sejarah mencatat bahwa ia disalibkan terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri. Sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya Tuhan Yesus. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma, gereja terbesar di dunia. Andreas pergi ke Patras di Yunani bagian barat. Di sana gubernur Roma Agiatas berdebat tentang kekristenan dengan dia. Agiatas mencoba meyakinkan Andreas untuk meninggalkan agama Kristen sehingga ia tidak perlu menyiksa dan mengeksekusi dia. Tapi karena hal itu tidak berhasil, Andreas pun disiksa, ia dicambuk dan kemudian diikat ke salib, sehingga ia akan menderita untuk waktu yang lama sebelum meninggal. Andreas tetap terikat di tiang selama 2 hari, dan selama itu dia terus berkhotbah kepada orang yang lewat walau ia sedang di kayu salib. Yakobus anak Zebedius. Kisah Rasul menulis bahwa Yakobus dibunuh dengan pedang, kepalanya dipenggal. Pada saat disiksa pun, ia tidak pernah menyangkal Yesus. Bahkan ia berusaha untuk berkhotbah terus, bukan hanya kepada para tawanan saja, bahkan kepada orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejam, sehingga orang Romawi yang menyiksa dia turut bertobat. Pada saat mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Yakobus sambil berdoa. Dan itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati dipenggal bersama Yakobus sebagai pengikutnya. Yohanes, ia digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma, namun Tuhan menyelamatkannya dan keajaiban terjadi, sehingga walaupun ia telah digoreng, ia bisa tetap hidup. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara di sana, dan ia mendapatkan wahyu sehingga ia menulis kitab Injil. Lalu ia dibebaskan dan akhirnya kembali dan menjadi uskup di Edesa, Turki. Ia adalah satu-satunya murid Yesus yang mencapai usia lanjut dan meninggal dunia dengan tenang. Filipus, murid Yesus yang pertama menjadi misionaris di Asia. Setelah menginjil ke Asia, dia lalu menginjil ke daerah Mesir. Akhirnya ia melakukan perjalanan ke Heliopolis, di mana dia dicambuk, dilempar ke penjara, dan disalibkan. Bartolomeus lebih dikenal sebagai Nathanael dan menjadi misionaris di Asia, antara lain memberikan kesaksian di Turki. Seorang yang tidak menerima kedatangannya kemudian menyalibnya, lalu dikuliti hidup-hidup dan kemudian dipenggal. Selanjutnya ada Thomas, ditikam dengan tombak di India dalam salah satu perjalanan misinya untuk mendirikan gereja di sana. Gereja Pelopor Rasul Thomas berkembang dengan pesat. Matius, ia menghabiskan sisa umurnya untuk memberitakan Injil di Partia dan Eropa. Ia dibunuh dengan pedang di Partia. Kitab Talmud Babilonia mencatat pengadilan dan penghukumannya. Selanjutnya ada Yakobus, anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem. Dilemparkan dari ketinggian lebih dari 100 kaki dari menara bagian tenggara Bait Allah ketika dia menolak menyangkal imannya kepada Kristus. Ketika diketahui bahwa ia selamat, musuh-musuhnya memukuli dia dengan gada sampai mati. Ini adalah menara yang sama di mana iblis membawa Yesus ketika dia dicobai. Tadeus memiliki nama yaitu Yudas Tadeus yang merupakan penulis dari kitab Yudas. Sejarawan Eusebius mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus Tadeus kepada Raja Abgar dari Mesopotamia berdoa bagi kesembuhan raja tersebut. Menurut cerita ini, Tadeus pergi kepada Abgar setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Dan ia tetap berada di sana berkhotbah di beberapa kota di Mesopotamia. Menurut beberapa cerita, ia disalibkan di Edesa. Selanjutnya ada Matias pengganti Yudas Iskariot yang memberitakan Injil di wilayah Yudea, lalu melanjutkan perjalanan ke Kapadokia. Banyak orang yang mendengarkan Matias, mereka percaya akan pesannya yang mengagumkan. Para musuh Kristus amat geram ketika melihat orang banyak mendengarkan Matias. Ia mati dihukum rajam dan akhirnya kepalanya dipenggal. Bagaimana rasul-rasul lain meninggal tidaklah begitu penting. Apa yang penting untuk kita ketahui terkait fakta bahwa mereka semua rela mati bagi iman mereka. Kalau Yesus tidak bangkit, para rasul pasti tahu. Tidak ada orang yang bersedia mati untuk sesuatu yang dia sudah tahu merupakan kebohongan. Fakta bahwa para rasul bersedia mati dengan cara yang keji, menolak untuk menyangkal iman mereka dalam Kristus, menjadi bukti yang luar biasa bahwa mereka benar-benar telah menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus.